Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Delcia Sagala dengan NIM 2101011130. Prodi Pendidikan Agama Kristen, Grup D, Semester 2, Mata Kuliah, Teori Belajar dan Pembelajaran, dan dosen pengampu Dr. Baginda Sitompul MPDK. Saya mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan teori belajar kognitif. Tokoh-tokoh dalam teori belajar kognitif yaitu sebagai berikut. 1. Jean Piaget. Menurut Piaget, proses belajar sebenarnya terdiri dari 3 tahapan, yakni asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi atau penyimbangan. Piaget juga mengungkapkan bahwa proses belajar harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif yang dilalui siswa. Pengetahuan seorang anak akan terbentuk dan selalu berkembang melalui 4 proses, yaitu 1. Skema atau skemata, struktur kognitif yang dengannya seseorang beradaptasi dan terus mengalami perkembangan mental dalam interaksinya dengan lingkungan. Yang kedua, asimilasi, proses kognitif dan penyerapan pengalaman baru ketika seorang anak memadukan stimulus atau persepsi ke dalam skema atau perilaku yang sudah ada. Yang ketiga, akomodasi, proses pembentukan skema atau karena konsep awal sudah tidak cocok lagi. Akomodasi antara skema yang digunakan dengan lingkungan yang direspon sebagai hasil ketetapan akomodasi. Yang keempat, ekuilibrasi, keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi sehingga seseorang dapat menyatukan pengalaman luar dengan struktur dalamnya atau skemata. Menurut Piaget, ada 4 tahapan perkembangan kognitif siswa, yaitu 1. Tingkat sensori motorik usia 0-2 tahun. Yang kedua, tahap preoperasional 2-7 tahun. Ketiga, tahap concrete operations 7-11 tahun. Yang keempat, tahap formal operations 11 tahun ke atas. Selanjutnya, Piaget dikenal dengan teori cognitive development. Ada 3 prinsip utama pembelajaran dikemukakan olehnya, yaitu sebagai berikut. 1. Belajar efektif. 2. Belajar lewat interaksi sosial. 3. Belajar lewat pengalaman sendiri. Yang kedua, David P. Ausubel. Menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika isi pelajaran atau instructional content sebelum didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa atau advanced organizer. Dengan demikian akan mempengaruhi pengaturan kemajuan belajar siswa. Menurut teori ini, belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Selanjutnya, pengolahan otak manusia sendiri dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Pengatur awal atau advanced organizer. 2. Diferensiasi progresif. 3. Belajar superordinate. 4. Penyesuaian integratif. Yang ketiga, Brunner. Teori ini menjelaskan bahwa proses belajar akan berjalan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan atau termasuk konsep, teori, definisi, dan sebagainya, melalui contoh-contoh yang menggambarkan atau mewakili aturan yang menjadi sumbernya. Siswa diberi suatu informasi umum dan diminta untuk mencari contoh-contoh khusus dan konkret yang dapat menggambarkan makna dari informasi tersebut. Proses belajar ini berjalan secara deduktif. Keuntungan belajar menemukan yaitu 1. Menimbulkan rasa ingin tahu siswa, dapat memotivasi untuk menemukan jawaban-jawaban. 2. Menimbulkan keterampilan memecahkan masalah secara mandiri dan mengharuskan untuk menganalisa, memanipulasi informasi. Adapun kelebihan dan kelemahan teori belajar kognitif, yaitu kelebihannya 1. Pembelajaran berdasarkan kemampuan struktur kognitif
siswa sehingga kemampuan siswa tidak perlu dipaksakan. Hal demikian sebagai wujud penghargaan bahwa masing-masing siswa memiliki potensi yang berbeda-beda, sehingga pendekatan dalam belajarnya pun harus berbeda-beda. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa atau student centered yang mengakibatkan dinamisasi kelas yang tinggi sehingga tidak menimbulkan pembelajaran yang membosankan. Adapun kelemahan teori belajar kognitif yaitu 1. Bentuk pendisiplinan yang tidak diambil dari proses stimulus respon berakibat pada melemahnya disiplin siswa. Yang kedua, strategi pembelajaran yang aktif yang dilakukan oleh guru yang tidak mengenal manajemen kelas baik akan menimbulkan waktu yang sia-sia dalam proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya, implikasi teori kognitif dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajarannya mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut. A. Peserta didik bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya. B. Anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik terutama jika menggunakan benda-benda konkret. C. Keterlibatan peserta didik secara aktif dalam belajar amat. D. Karena adanya dengan mengaktifkan peserta didik, maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik. Demikianlah hasil presentasi saya. Semoga dengan pembelajaran ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.